Nah, analisis diskriminan itu pada dasarnya itu dua tujuan utama di sana. Ya, ini ingin mendapatkan fungsi diskriminan dan ingin mengetahui ya suatu objek itu masuk ke kelompok berapa, ke kelompok yang mana, gitu ya. Gitu intinya itu. Jadi ingin mendapatkan fungsi diskriminan dan kemudian dengan fungsi diskriminan itu ya ingin diketahui suatu objek itu masuk di populasi yang mana atau masuk di kelompok yang mana. Nah, gitu ya. Nah, fungsi diskriminan itu adalah suatu fungsi yang bisa memisahkan ya, bisa memisahkan dengan antar kelompok, antar populasi. Ya. Jadi kalau misalkan ini ada dua kelompok, maka ada satu fungsi diskriminan. Kelompok satu, kelompok dua dipisahkan oleh satu fungsi diskriminan. Nah, fungsi yang kita bahas di sini adalah fungsi linier. Ya, belum sampai fungsi nonlinier. Masih fungsi linier. Gitu. Kalau ada tiga kelompok, maka kita akan punya dua fungsi diskriminan. Ya, yang memisahkan apa? Ketiga kelompok itu. Ya. Ya, jadi sebanyak apa? Sebanyak K-1 ya, fungsi diskriminan. Ya, inti dari analisis diskriminan seperti itu. Ya, ini misalkan kalau ada dua kelompok, ya kelompok owner dan non owner di sini ya. Kalian baca bukunya di sini, ya pemilik alat pemotong rumput dan bukan, gitu ya. Didasarkan pada variabel income dan apa ini ya luas lahan yang dia garap ya, yang dia punya gitu, sehingga membutuhkan kepemilikan alat pemotong rumput ya X1 dan X2 ya, maka kemudian apabila diplot seperti ini jadinya ya. Nah, fungsi diskriminan adalah garis itu, garis lurus itu. Ini adalah fungsi diskriminan di sini ya. Jadi ya selain diskriminan juga bisa menggunakan misalnya analisis yang digunakan adalah misalnya analisis apa klaster itu juga bisa ya. Analisis klaster mengklasterkan dua kelompok itu juga bisa. Atau kemudian kalau hanya dua kelompok bisa digunakan misalnya logistik. Jadi beberapa tools yang lain itu bisa digunakan. Nah, yang sekarang kita bahas di sini adalah analisis diskriminan. Jadi membuat fungsi diskriminan ini dan kemudian nantinya kalau ada suatu objek itu kita masukkan dia di kelompok mana, kelompok satu atau kelompok satu atau kelompok dua. Ya gitu. Jadi kalau dia lebih kecil ya dari suatu nilai tertentu dia masuk kelompok 2. Kalau dia lebih besar dari suatu nilai tertentu dia masuk kelompok 1 ya. Itu intinya di situ. Nah, adapun prosedurnya ya, adapun prosedurnya tentu mengikuti ya aturan-aturan yang sudah ada di buku ini ya, paling tidak ini sebagai aturan dasar. Misalkan kalau kita di sini ya punya dua kelompok ya, punya dua populasi. Ya, populasi P1 dan P2 ya, populasinya. Ya, kita misalkan punya dua populasi ya, P1 ya dan P2. Gitu ya. Nah, kita kan nantinya P1 kelompok 1, P2 kelompok 2. Nah, kemudian kita akan membentuk suatu fungsi diskriminan nantinya. Ya, fungsi diskriminan. Nah, kemudian kalau ada objek tertentu, objek baru atau objek itu kita ingin cek, dia masuk di kelompok 1 atau kelompok 2, nanti akan ada beberapa kondisi. Bisa saja dia, jadi kita masukkan di kelompok 1, region 1 atau region 2. Bisa saja dia itu memang adalah kita kelompokkan dan dengan fungsi yang kita sudah dapatkan, itu memang berasal dari populasi pertama. Jadi dia benar ya di sini. Kita duga dia dari kelompok 1 dan memang dia berasal dari populasi 1. Atau ya kita duga menjadi kelompok 1 tapi sebenarnya dia berada di kelompok kedua. Jadi salah di sini.
Kita duga dia berada di kelompok 2, tapi sebenarnya dia di kelompok 1, itu juga salah. Kemudian kita duga dari kelompok 2 dan memang berasal dari kelompok 2, dia benar. Nah, itu ya. Jadi dalam posisi ini yang benar, kemudian ini adalah yang salah. Ya kan gitu ya. Ya. Oke. Nah, misalkan nanti ada beberapa notasi yang perlu difahami oleh kalian semuanya. Tadi P1 adalah kelompok 1, kelompok populasi 1, P2 kelompok populasi 2. Nah, misalkan di sini F1X dan F2X itu adalah PDF yang diasosiasikan ya, yang mengasosiasikan X ya sebagai random atau perubahan acak dari populasi 1 dan populasi 2. Gitu ya. Biasa ya, PDF dari X, kalau F1 berarti dari populasi 1, F2 adalah dari populasi 2. Kemudian tadi region 1, berarti itu adalah di wilayah di mana kita masukkan dia di kelompok 1, kemudian region 2 adalah wilayah di mana suatu objek kita masukkan di kelompok 2. Oke, oke. Ya, Fajar, kenapa sakit apa ya? Ya, belum tahu ya. Karena belum ada kabar ya. Baik, kemudian tentu ini ada konsekuensinya ketika kita ya menduga dari kelompok 1 tapi dia berasal dari kelompok 2 kan gitu ya. Ini kan ada konsekuensinya ya. Nah, nanti itu yang kita akan minimalisir. Jadi yang diminimalisir adalah kesalahan itu. Mendapatkan fungsi diskriminan yang meminimalisir kesalahan ini. Gitu ya. Itu. Baik ya, misalkan ini adalah peluang ya, peluang di mana kita ya peluang di sini ya, peluang kita memasukkan suatu objek dalam region 2 tapi sebenarnya dari populasi 1 itu adalah P21. P21 ya. Peluang dari X itu masuk di region 2 padahal aslinya adalah dari populasi pertama. Itu adalah ini. Jadi integral dari region itu tapi dari PDF di populasi pertama. Demikian pula P12 ya ini. Ini yang namanya resiko kesalahan nih ya. Di sini resiko kesalahannya. Demikian pula kalau P11 berarti itu benar ya. P11 kita peluang dari suatu objek masuk di region 1 dan memang berasal dari populasi 1. Ini yang benar. Jadi integral dari R1 F1X dx. Demikian pula P22 ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini ya contohnya fungsi yang nonlinear ya. Seperti itu juga itu menjadi pengembangan gitu. Nah, kemudian misalkan ya peluang dari suatu observasi itu benar ya, benar diklasifikasikan sebagai P1. Jadi peluang suatu observasi itu benar diklasifikasikan sebagai P1, berarti ini adalah P11. Nah, ini dikalikan dengan P1. P1 lagi ya. P1 lagi ini adalah prior probability, probability prior ya. Di sini ya P1 adalah probability awal dari P1, probability awal dari P1 atau yang sudah diketahui dari penelitian sebelumnya, maka dikatakan prior. P2 adalah prior probability dari P2. Ini dari penelitian sebelumnya atau dari pendapat ahli yang terpercaya, itu bisa jadi priornya. Maka peluang suatu observasi itu benar diklasifikasikan sebagai P1 itu adalah P11 tadi dikalikan dengan priornya, ya, dikalikan dengan priornya. Nah, kemudian kalau dia salah sebagai P2 maka adalah ya observation is misclassified as P1. Jadi salah dia, harusnya dia P2. Jadi diklasifikasikan sebagai P1 maka ini adalah P12 dikalikan dengan prior 2. Ya. Ya, harusnya dia P2 kan tadi, harusnya P2. Gitu. Oke, kemudian peluang dari suatu observasi itu ya benar diklasifikasikan sebagai P2 itu adalah ini. Ini juga mirip dengan yang ini. Ya, mirip. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah peluang
peluang salah ya, salah klasifikasi sebagai P2. Harusnya dari P1 gitu ya. Harusnya dari kelompok 1 itu adalah ini. Ya, sudah memasukkan prior-nya. Maka risiko kesalahan tadi, risiko kesalahan klasifikasi itu bisa dilihat di tabel ini. Ini adalah risiko, biasa dikatakan sebagai cost, sebagai dampak ya, itu berdampak kepada suatu cost yang mestinya tidak boleh ada gitu ya. Cost ya, itu dikatakan adalah cost biaya sebagai apa ya kalau boleh dikatakan ya sebagai ya ganti rugi lah gitu ya, ganti rugi. Kalau ini kan tidak ada ganti ruginya, jadi cost-nya tidak dianggap nol ya kalau dia benar. Ya kalau salah ini adalah kesalahan. Kita klasifikasi di P2 harusnya dari P1 kelompok ya. Nah, ini juga demikian. Maka kemudian total kesalahannya tentu adalah total dari kedua cost tadi ya, kedua cost tadi. Di mana cost yang cost yang di sini classified sebagai P2 harusnya P1 itu adalah ini. Jadi nilai harapan ya, nilai harapan dari ini nilai harapan dari cost of misclassification. Jadi C21 dikalikan dengan tadi P21 kali P1 dikalikan priornya juga di sini. Demikian pula untuk klasifikasi yang salah di P2. Harusnya dari ini adalah harusnya dari P2 diklasifikasikan sebagai P1, kelompok 1. Ya. Jadi ini adalah totalnya. Nah, inilah yang mau diminimalisir. Ini mau diminimalisir. Ya. Nah, kemudian ya setelah dilakukan proses minimalisasi, ECM ini diminimalisasi, maka diperolehlah kondisi seperti ini. Bahwa ya ini ada prosesnya tentu, ini proof, ini ada buktinya, ada prosesnya, dan biasanya di buku proof itu singkat-singkat. Ya, proof itu singkat-singkat ya. Tapi kalau kita sebagai applied, sebagai pengguna, ya cukup kita memahami ini aja. Bahwa kalau rasio dari PDF ya dari P1 kelompok 1 dengan PDF di kelompok 2, jika lebih besar dari nilai ini ya, ini tadi adalah cost ya, cost di kesalahan harusnya P2 tapi diklasifikasikan sebagai P1 dikalikan dengan P2. P2 itu mengikuti yang given-nya, mengikuti yang syarat probability bersyaratnya ini. Ya, yang 2 ini given 2 itu berarti P2, given 1 adalah P1. Begitu ya. Ini ya. Oke. Nah, ini akan masuk R1. Kalau masuk R2 berarti tandanya berubah atau komplemennya ya, komplemennya. Jadi rasio dari kedua PDF ini kalau kurang dari nilai ini, maka dia diklasifikasikan sebagai R2. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi caranya tadi adalah meminimalisir ya cost-nya. Ya, cara mendapatkan ini adalah dengan cara meminimalisir ya risiko dari biaya yang ditimbulkan akibat kesalahan itu. Itu proses prosedurnya. Awalnya di situ. Awalnya adalah bagaimana itu diminimalisir ya risiko biayanya itu kemudian ya. Maka kemudian dari kondisi yang tadi, dari hasil minimum tadi ada beberapa kondisi. Jika kedua prior itu rasionya itu 1 dianggap sama rasionya, maka kita cukup membuat seperti ini, lebih sederhana ya. Yang tadi kalau P2 dibagi P1 sama dengan 1 atau kebalikan. Jadi masuk region 1 kalau rasio PDF-nya lebih besar dari ini cost saja ya, cost atau banyaknya yang salah klasifikasi tadi itu. Ya. Ya gitu ya. Oke. Demikian pula ini berbedanya di mana? Hanya di tandanya saja di sini ya. Oke. Nah, bisa juga P1, P2 rasio dari prior probability-nya tidak 1, tapi rasio dari banyaknya kesalahan itu 1. Sama misalnya kedua sel tadi itu sama. Maka ini hanya cukup dengan rasio probability. Ya, bedanya di sini. Itu ya. Nah, jika ya rasio probability juga sama dengan rasio cost-nya atau banyaknya kesalahan, maka ini jadi cukup begini. Ya, kalau rasio PDF-nya lebih besar dari 1,
maka dia cenderung akan ya bahwa F1X dia lebih besar dari F2X. Dari sini kita katakan bahwa dia masuk region 1 gitu ya. Jadi ini ada PDF itu kan menyatakan sebagai probability ya, probability-nya dia lebih besar dari ya, maka kita katakan dia masuk ke R1. Nah, kebalikannya masuk R2 gitu ya. Jadi ada 3 kondisi ini. Itulah yang melatar belakangi munculnya kemudian fungsi diskriminan nantinya. Yaitu dulu ya. Nah, ini contoh ya, contoh ini sudah kalian baca sendiri ya. Kalian baca sendiri contoh di sini. Mudah sekali ya, mudah sekali ini. Ya. Baca ya, dibaca ya, karena ini akan panjang ini jadi apa penjelasannya. Nah, seterusnya adalah kalau kemudian kita menggunakan ya sebaran gitu ya, menggunakan sebaran. Nah, di sini tentunya adalah menggunakan sebaran multivariat normal, di mana ya ininya PDF multivariat normal kan ini ya kan? PDF-nya tadi F1, F2 dan seterusnya tadi. Ya, jadi kalau I-nya ini 2 kelompok berarti F1X, kalau kelompok kedua berarti F2X. Yang di sini asumsi yang pertama adalah sigmanya dianggap sama untuk kedua kelompok itu. Nah, kalau kita menggunakan data sampel, maka ini diduga dengan yang namanya S pool atau S gabungan. Ragam gabungan dari sampel, ya, karena dianggap sama dulu. Kalau tidak dianggap sama ya nggak bisa pakai S pool, ya, gitu ya. Oke, jadi bagaimana kita mengklasifikasikan suatu objek ke dalam kelompok 1 atau kelompok 2, maka menggunakan aturan yang tadi yang sama. Berarti F1X dibagi F2 X itu lebih besar dari sama dengan ini. Ya, menggunakan cara yang sama. Hanya tadi kita masukkan PDF-nya multivariat normal 1, multivariat normal 2. Ya, gitu ya. Jadinya ini. Ya, kalau dibagikan, dibagi F1 dibagi F2, nanti ini saling mencoret 2P-nya hilang ya. Eksponensial sigmanya juga akan hilang karena sama. Tinggal eksponensialnya saja. Ya, eksponensial di atas dibagi eksponensial penyebut. Pembilang dibagi penyebut akan jadi ini. Buktikan saja ini. Bisa. Silakan kalau membuktikan ya ini, ya. Nah, sama aturannya ya, region 1. Nah, kemudian setelah itu loh akan menjadi fungsi diskriminan nanti. Ya, akan menjadi fungsi diskriminan. Yang tadi tujuan pertama kan ingin mendapatkan fungsi diskriminan ya, gitu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan fungsi diskriminan? Nah, ini ya. Ini apa namanya? Akan nyampe ke sana nanti. Kita lanjutkan saja ya. Di sini tentu kalau menggunakan data sampel ya, ini ya X bar 1, X bar 2 biasa. Ini S1, S2 ini biasa. Ya, dari 2 kelompok. Ini baru bicara 2 kelompok. Nanti ada 3 kelompok dan lebih dari 3 kelompok bisa. Ya. Nah, tadi kemudian kita cari S pool-nya ya, sebagai penduga sigma. Yang diasumsikan sama kan sigmanya. Ini ragam populasi ya, ragam populasi. Nah, karena kita bekerja dengan data sampel ya pakai S. Nggak bisa kita S1, S2 masing-masing ya. Kalau ini kita pakai S pool di sini, S pool. S pool adalah N-1 kali S1 ditambah N2-1 kali S2 dibagi dengan N1 plus N2-2 gitu ya. Biasanya begitu ya. Dengan format yang lain seperti ini ya nggak apa-apa. Ini S pool. Nah, berikutnya ya. Kemudian kalau itu kita ubah yang mu menjadi X bar tadi ini, mu-nya dirubah menjadi X bar tadi ya. Ya, gitu ya. Nah, maka akan kita dapatkan kondisi seperti ini. Ini dulu, seperti ini dulu. Jadi ini tetap ya, tetap dilenkan tadi karena ada muncul eksponensial supaya hilang jadi dilen eksponensial sebelah kanannya menjadi len. Gitu ya. Yang awalnya tidak dilen tapi sebelah kirinya eksponensial. Nah, dilen kan hilang eksponensialnya yang tapi sebelah kanan len.
Ya, gitu. Nah, kalau kita tidak punya informasi tentang berapa sih banyaknya yang salah, kita kan belum punya ya, belum punya informasi berapa kos ya atau banyak yang salah itu. Ya, kita dapat informasi ini kan setelah kita melakukan pemodelan, ya kan gitu ya. Dan kita juga belum punya informasi, kita anggap sama, maka rasio dari ini itu sama dengan 1. Kalau rasio ini sama dengan 1, maka ln 1 sama dengan 0. Ln 1 sama dengan 0. Sehingga ini bisa bergerak. Ini negatif bisa bergerak ke kanan, ya gitu ya. Bisa bergerak ke kanan. Ya. Jadi ini sama dengan ini positif. Bukan sama dengan lebih besar dari ini, kan gitu. Ya kan? Nah, sehingga kita akan punya sebelah kiri ini sebelah kiri, ya itu lebih besar sama dengan ini. Kalau kemudian tadi ln 1, ya kan dianggap sama ininya rasionya, gitu ya. Nah, maka ini menjadi lebih besar sama dengan ini. Nah, itulah kemudian ya ini ya dimisalkan dengan y cap. Ya, misalnya ini jadi y cap nantinya. Ya, y cap. Jadi y cap adalah x bar 1 min x bar 2 s pool dikalikan x. Ya, dibuat bentuk umum x. Atau kemudian ini menjadi a apa ini? A hat transpose x. Yang kalian ingat ini adalah mirip dengan apa? Mirip dengan kombinasi linear di kanonik. Kan gitu ya, mirip di kombinasi linear di kanonik atau kombinasi linear di PCA. Mirip tapi belum tentu sama ya, karena A di sini sebagai faktor pengalinya itu adalah X1 bar min X2 bar dikalikan S inverse pool. Ya, gampang ini. Dan ini bisa langsung dikerjakan ini ya. Ini bisa dikerjakan. Ya kan? Ini kan selisih dari rata-rata saja. Kemudian ini adalah inverse dari matriks S. Kita bisa ngitung ini, kita bisa ngitung ini, kita bisa ngitung ini. Ya kan? Nah, akan dapatkan A. Yang A adalah faktor pengali dari X. Itu adalah fungsi diskriminan ini. Nah, inilah fungsi diskriminan namanya. Gitu ya. Nah, kemudian ya, kemudian bentuk ini adalah dimisalkan dengan M. Ya, ini bentuk ini dimisalkan dengan M. Jadi ini tadi Y cap, ini adalah M cap. Gitu ya, ini M cap. Nah, M cap itu ternyata saudara-saudara sekalian ya. Nah, jangan ngantuk ya. Ini M cap itu adalah ya, kalau ini diurai, ya kan? Ini diurai ini plus. Ini plus itu adalah sama dengan setengah, ini adalah Y bar 1 karena ini X bar bentuknya. Kalau ini kan dengan X. Jadi kalau ini X bar, jadi Y cap bar ya atau Y bar 1. Nah, ini Y bar 2. Nah, berarti Y bar 1 ditambah Y bar 2, setengah kali Y bar 1 tambah Y bar 2 adalah M. Ya, atau rata-rata dari Y bar 1 ditambah Y bar 2 kan. Rata-rata dari Y bar kan gitu ya. Ya kan gitu ya. Nah, ini kan rata-rata nih. Jadi M itu di sini posisinya. Maka yang tadi jadi Y cap lebih besar sama dengan M. Kalau dia region 1. Ini allocate X0 to P1 jika ini kondisinya. Kebalikannya, kalau kurang dari M, maka masuk di kelompok 2. Gitu ya. Paham? Paham lah. Ya kan? Nah, ya, ini keterangannya. Ya, kita langsung di buku saja. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, berikutnya ini diberikan apa ini? Diberikan contoh kan gitu ya. Diberikan contoh ada X bar, ada S pool, inverse ya kan. Nah, kemudian di sini adalah fungsi diskriminannya. Gitu ya. A cap itu adalah X bar 1 dikurang X bar 2 S pool, inverse kan mudah ini. Mana X-nya X1, X2 ada 2 ya, X1, X2. Ya, X-nya X1, X2. Ya kan? Nah, variabel 1, variabel 2. Ya. Nah, jadi ini adalah fungsi diskriminannya. Ya, gitu. Ini X bar, kalau cari Y bar 1, berarti ini adalah A cap X bar 1, di mana X bar 1 diketahui. Kalau dikalikan menjadi 0,88.
Dan ini X bar ini isinya bisa 2 kali 1, bisa 3 kali 1 sebanyak P. Bisa saya ini sebanyak P, ini X-nya ini sebanyak P variabelnya. Kebetulan ini diambil 2 variabel. Ini bisa sebanyak P. Ya kan? P variabel. Nggak apa-apa, P variabel kita akan juga punya A yang sebanyak P juga kan. S juga sebanyak P juga kan begitu ya. Jadi ketemulah nanti. Nah, tetapi kombinasi linear di sini dari 2 kelompok tetap akan dapat 1 ya gitu. Oke. Ini Y per 1, Y per 2, maka M itu adalah rata-ratanya. Nah, ini ketemunya min 4,61. Jadi kalau ada suatu objek dengan fungsi diskriminannya ini fungsi diskriminannya Y cap-nya, maka kalau nilainya lebih besar dari min 4,61, dia masuk ke, kita klasifikasikan ke kelompok 1. Kan tadi itu, kan yang ini tadi. Ya, yang ini tadi. Ya, akan masuk ke kelompok 1. Tapi kalau kurang dari nilai M itu, maka dia di kelompok 2. Nah ini ya, kita alokasikan jadi kelompok 1 jika lebih besar dari ini. Kalau kelompok 2 dia jika dia lebih kecil. Nah misalkan ada suatu titik X transpose 0, ini titiknya. Masukkan ke X1, X2 di sini dengan fungsi diskriminan tadi, ternyata ketemu min 6,62. Bandingkan dengan 4,61, oh ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti kelompok 2 dia. Maksud kita kelompokkan di kelompok 2. Ya, gitu. Dan itu berlaku untuk semua titik nantinya. Nah, kemudian kita cek semua titiknya, nanti berapa yang salah, berapa yang benar, itu akan didapatkan sel tadi, 4 sel tadi. Ya, sel ya, sel ini, sel ini, sel ini, sel ini dapat. Nah, nanti kita bisa hitung kesalahannya ini, rate kesalahannya itu ya. Atau rate kebenarannya juga bisa. Ini rate akurasinya, ini rate kesalahannya gitu. Kalau rate akurasi berarti dimaksimalkan, kalau rate kesalahan berarti diminimalisir. Kayak gitu ya. Nah, sudah itu konsep dasarnya ya sudah dapat seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan ke ini sudah sama ini, saya kira sudah sama. Kemudian ini scalingnya untuk mendapatkan skor diskriminan ya. Nah, ini juga nanti bisa dikerjakan juga, ini mudah sekali ini untuk sebagai apa ini normalisasi ya, dinormalisasi. Jadi koefisien yang didapatkan tadi ya adalah unik ya. Ya, supaya unik kan bisa dinormalisasi ya, bisa dinormalisasi di skala ulang ya, skala ulang. Oke. Sehingga bisa di skala ulang sehingga fungsi diskriminannya juga menjadi fungsi diskriminan dengan skala ulang tadi, dinormalisasi ya, diproses normalisasi. Seperti kita menormal standarkan data kan bagian dari itu. Nah, kemudian ini pendekatan Fisher nantinya itu dia ya mencari pendekatan dengan apa? Dengan eigenvalue dan eigenvektor ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, sebelum ke eigenvalue eigenvektor ini ya. Ini adalah pendekatan Fisher untuk mengklasifikasikan dua populasi. Jadi menggunakan konsep jarak dulu ini ya. Konsep jarak dulu. Square distance. Ini konsep jarak dulu. Ya. Sehingga dia akan dapatkan persamaan 11, 23. Jadi D-nya ya D-nya adalah jarak itu adalah ini tadi X1 bar ya min X2 bar. Ini kan bisa dikeluarkan nih A cap dikalikan X1 bar min X2 bar. Dikuadratkan. Ya. Nah, ingat bahwa D adalah ini ya, jarak. Jarak dari kedua rata-ratanya itu. Sehingga kemudian jarak kuadratnya adalah seperti ini. Dan ini sudah biasa ini ya dalam multivariat itu. Ini adalah jarak kuadrat. Ya, jarak kuadrat. Ya, jarak kuadrat diapain nantinya? Kita lihat. Ya, jadi maksimum dari ini itu adalah D kuadrat. Maksimum dari ini tadi ya. Rasio dari square distance antar min ya dibagi dengan
sampel variansnya, ya ini ketemu yang ini, itu dimaksimalkan, ya dimaksimalkan sehingga dapat D kuadrat nantinya, ya SY kuadrat biasa, ya SY kuadrat, ya. Nah ini contohnya di sini, ya ini contohnya di sini. Ya ini tadi digunakan, ya fungsi diskriminannya, kemudian mencari D kuadratnya, ya dari kedua rata-rata tadi dan fungsi ini, ya dimasukkan, ya. Nah, ini adalah selisih dari rata-ratanya, ini S inverse-nya, ya. Ini transposnya, ya. Ini transposnya, ini adalah selisih dari dua rata-rata itu, ketemu D kuadratnya 10,98. Ya. Nah, bagaimana kita mengalokasikan nantinya? Dia masuk di 1 atau 2, ya ini. Nah, menggunakan cara yang sama sebenarnya tadi, kita alokasikan ke kelompok 1 jika Y cap 0-nya lebih besar dari M cap. Ya, besar dari M cap. Kebalikannya lebih kecil dari M cap. Nah, ini pakai uji hipotesis dia. Uji hipotesis nanti dibandingkan dengan F. Ya, dibandingkan dengan F. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah apakah dia satu kelompok, ya, ataukah dia beda kelompok ini. Ini mu1 sama dengan mu2 berarti dikatakan sebagai satu kelompok. Kemudian kalau beda kelompok ini berarti adalah beda kelompok antara dua kelompok itu, ya, bisa dibedakan gitu ya. Ini adalah statistik hitungnya, kemudian statistik ujinya adalah ini. Dengan F dengan derajat bebasnya P, derajat bebas keduanya N1 plus N2 min P min 1. Nah, kalau H0-nya di reject, ya di reject berarti kelompoknya dua kelompok berbeda kan gitu. Nah, berarti kalau dua kelompok berbeda maka fungsi diskriminan kita akan bisa optimal bekerja, kan bisa optimal bekerja. Tapi kalau dia itu tidak signifikan, ya maka tentu kita tidak bisa ya mendapatkan fungsi diskriminan yang maksimal. Jadi misalnya kalau dari misalnya plot tadi itu banyak yang salah kan, banyak yang salah klasifikasi gitu misalnya. Itu barangkali memang dia berasal dari kelompok yang sama ya, dua-duanya itu tidak bisa dibedakan gitu ya. Tapi kalau bisa dibedakan, nanti kita akan dapatkan fungsi diskriminan yang lumayan bisa membedakan antara dua kelompok itu. Jadi idealnya ya ini dilakukan dulu ya, dilakukan dulu ini. Hitung dulu D kuadrat. D kuadrat adalah skor distance dari bentuk eksponensial multivariat normalnya itu. Kemudian dikalikan dengan ini biasa saja dan dibandingkan dengan F tabel, ya F tabel. Ya. Oke, jika dia tolak H0, maka kita bisa lanjutkan ke mencari fungsi diskriminan. Tapi kalau dia gagal tolak H0 ya bisa saja kita cari fungsi diskriminan, tapi itu menjadi kurang maksimal. Nah, kemudian bagaimana jika sigma satunya tidak sama dengan sigma 2? Kalau tadi pakai S-pool, nah sekarang pakai apa ini kalau tidak sama? Ya, nah, kalau tidak sama, dia menggunakan, dia pertahankan nih S-nya ya, dia pertahankan dengan S-nya. Nah, gitu. Nah, cuman di sini ada K, ya ada K, yang K itu diset di 1128, persamaan 1128 di sini. Ini K. Ya. Nah, ini K ada muncul K di sini ya. Nah, ini agak rumit ketika sigma satunya dianggap tidak sama dengan sigma 2. Ya, ragam dari kelompok 1 tidak sama dengan ragam dari kelompok 2. Kalau yang tadi pakai S-pool ya, sekarang pakai ada tambahan K-nya. Jadi dia masuk region 1 jika ini ya ini semacam tadi Y cap tadi itu ya lebih besar dari nilai LAN ini. Kalau LAN ini itu tadi dianggap 1 ini nilainya 1, maka ini akan menjadi 0 juga gitu ya, akan jadi 0 juga gitu. Sehingga kemudian bisa dipindah nanti yang sebelah ini bisa dipindah ke kanan.
Ya, kalau kita belum punya informasi tentang rasio dari dua kesalahan itu tadi, dua sel kesalahan tadi itu. Ya. Oke. Ya, ini ada bentuk dari PDF ya, dari kedua kelompok ini bisa dilihat. Di sini kalau kalian dulu pernah belajar StatMat, ada kesalahan jenis 1 ya alfa, ada kesalahan jenis 2. Ya, ini juga mirip seperti itu. Jadi kalau ini di sini ya, di sini, maka ini adalah kita salah klasifikasi ya. Kita klasifikasikan di mana ini dia ya. Kita klasifikasikan di P2 tetapi harusnya dari kelompok 1 tadi. Tapi kita klasifikasikan di P2. Ini nah, kalau ini F2 ya, ini F2 berarti F2 ini klasifikasikan di kelompok 1 padahal dia berasal dari F2. Kan menolak H0 padahal H0 itu adalah salah. Padahal H0 benar itu adalah alfa ya. Padahal H0 benar. Jadi kita mengklasifikasikan di kelompok 1 padahal dia berasal dari kelompok 2. Gitu ya. Berikutnya ya, ini tadi total probability of misclassification tadi, ini yang diminimalisir tadi, ya diminimalisir, ya. Kemudian berikutnya, ya, ini juga sama, ya menggunakan aturan tadi bahwa masuk ke region 1 jika nilai ini lebih besar dari sama dengan 0, kalau ini dianggap 1 ya. Rasio ini dianggap 1, ln 1 sama dengan 0. Ya, ini tadi sudah disampaikan. Ya, ini tadi. Ini kalau di StatMat ini alfa, ini kalau ini adalah beta gitu ya. Ya, karena ini adalah F2 di sini. Ininya PDF dari F2. Maka di sini adalah kita mengklasifikasikan, mengelompokkan dia kelompok 1, padahal dia berasal dari kelompok 2. Dan itu sebaliknya, seperti itu. Nah, berikutnya, ini tadi sudah diberikan. Nah, ini tadi, sel-selnya tadi itu ya. Ya. Ini actual member, ini adalah predicted. Yang tadi R ya, region 1 ini dibalik saja ini R, ini P gitu ya. Kita prediksikan ya kelompok 1 padahal aslinya kelompok 1, maka ini adalah benar. Ini juga benar. Ini kita prediksikan kelompok 2 padahal dia adalah kelompok 1, ini salah. Ini juga salah. Nah, maka ini nilai dari apparent error rate atau kesalahan tingkat kesalahannya adalah jumlah sel yang salah dibagi dengan total ini ya, total observasinya. Tentu makin kecil nilai APR-nya makin bagus kita mengklasifikasinya. Ya. Ini misalnya contohnya di sini ya kesalahannya ini 22, yang benar itu 10-10, totalnya adalah 12 ini aktual membernya ini 12-12, jadi 24. Jadi 4 dibagi 24 kesalahannya. 16,7%. Nah, yang tentu lebih kecil lebih bagus ya. Berapa ininya ya belum tidak ada ketentuan harus berapa, tidak ada. Harus berapa persen tidak ada nilai APR-nya. Kebalikan dari nilai APR adalah akurasinya tentunya adalah 20 dibagi 24. Ya, sisanya dari sini ya. 1 dikurang 100 dikurang ini. Itu adalah nilai akurasinya. Baik, ini contoh ini contoh ada 2 kelompok, 3 observasi, masing-masing 3 observasi, 2 variabel. Ya, ini ada 2 variabel, 3 observasi, 2 kelompok. Ya, dari kelompok 1 bisa dihitung X-bar-nya, kelompok 2 bisa dihitung X-bar-nya. Demikian pula S-nya.
Jadi S itu sama dengan 1/2 dikalikan ini ya. Dikalikan ini. Jadi kalau itu dibalik jadi 2S1 jadi ini. Ini adalah deviasi kuadrat sebenarnya ini ya. Nanti kalian coba dengan ya kalian coba nanti. Ini dicoba. Pakai R aja biasa sih ya. Ini kita menyampaikan konsepnya dulu ya, konsepnya dulu, memahami dari literaturnya ya, memahami dari literatur. Kalau kita berangkat dari literatur maka kita akan bisa berkembang nantinya. Tapi kalau hanya luarnya saja ya kita akan sulit untuk berkembang. Ya ini dianggap apa sigmanya sama ya. Ini contoh 11.7 itu sehingga dicari S-poolnya. Kemudian dicari dengan fungsi diskriminan nanti kemudian diduga ya. Dengan data yang ada itu ya 6 itu kita hitung masing-masing ya. Kita hitung masing-masing mulai dari yang pertama ya, mulai dari ini. Ya, kemudian yang kedua dan yang ketiga ini benar nggak bahwa data pertama ini adalah dari kelompok pertama, gitu ya. Benar nggak 410 ini berasal dari kelompok pertama atau nanti salah jadi kelompok kedua? Benar nggak 38 ini adalah kelompok pertama? Benar nggak 37 ini kelompok pertama, 39 kelompok kedua? Benar nggak 45 di kelompok kedua? Nah, nanti itu dihitung dengan cara tadi yang depan tadi itu menggunakan fungsi diskriminan dulu. Baru kemudian mengisi sel-selnya ini diisi, ya diisi. Ini adalah untuk menguji tingkat akurasinya atau mendapatkan nilai kesalahannya. Ya ternyata setelah dilakukan itu didapatkan nilai APR-nya adalah 0,33 atau 33%, ya masih cukup tinggi ya. Nah ini prosesnya di sini dilalui prosesnya. Jadi dibuang satu-satu ya, diambil satu-satu gitu. Ya misalnya ini diambil satu ini 212 ini di mana di 212 nih. Nih ya ini diambil satu sehingga ini tinggal 2. Ya kan? Nah, kemudian di proses itu 212 itu nanti ya masuk kelompok mana gitu ya 212 itu. Ya dengan cara apa? Dengan cara tadi mendapatkan fungsi diskriminannya. Atau di sini menggunakan misalnya ya. Jadi kalau kalian itu perhatikan di buku ini akan beberapa cara ya, betul, akan beberapa cara. Bisa dengan fungsi diskriminan atau di sini dengan skor distan misalnya juga bisa. Ya ini kalau ini fungsi diskriminannya ya. Dibandingkan dengan midpoint-nya nanti ya, itu juga bisa. Ya, kalau ini dengan skor distance-nya tadi ini 4,5 ya. Kemudian skor distance from X2 ya. Ini 10,3 gitu ya. Nah, kemudian karena apa ini? Jarak X dari XH ke X1 bar H itu lebih kecil dari jarak ke X2, maka kita klasifikasikan ke P1. Jadi ini. Ya, diklasifikasikan ke P1 dengan jarak yang lebih kecil kalau menggunakan jarak. Yang penting adalah tadi dibuang satu-satu ya, dibuang satu-satu yang baris pertama ini observasi 1 ini masuk di kelompok 1 atau kelompok 2. Ya, cari jaraknya. Ini jarak dengan membuang H tadi itu ya. Ya. Ini bisa ditelusuri ya. Bisa. Jadi X per H ini, X per 1H ini adalah apa? Data dari data yang sudah dibuang nih 212 nih ya. Ini kan 212 nih dihilangkan ini. 212 ini dihilangkan. Ya diprediksi ya setelah kita dia benar nggak di kelompok 1 nanti itu ya diprediksi. Jadi ini tinggal 410, 38, 212-nya dihilangkan. 2x1 H. Kemudian rata-ratanya ini. Ini adalah ragam dari data yang sudah dihilangkan. Dihilangkannya satu-satu nanti prosesnya. Satu-satu itu. Dibuang satu-satu. Oke. Ini S-pool baru ya. Ini inverse.
Ya, bisa menggunakan dengan cara yang tadi yang paling depan atau di sini menggunakan konsep jarak. Nah, X per H mana X per H nih? Ya. Ya, jarak dari X1 per H. Artinya jarak dari eh, data yang sudah dihilangkan tadi. Ini kan dihilangkan ya. Jadi XH yang ini XH min X per H itu ini ya. 2 dikurang 3,2, 212 ini dikurangi X1 per H dikurangi ini. Ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana jaraknya ini dengan kelompok 2? Ini kelompok 2 nih. Rata-rata dari kelompok 2 nih, 47 nih. Ya. Oke. Nah, ternyata lebih kecil ya, lebih kecil yang di sini. Berarti apa ini? Berarti dia masuk di kelompok mana? Ya, kelompok 1. Ya, jadi jarak dia dengan ini dibandingkan dengan jarak dia dengan kelompok 2, tapi tetap dari rata-ratanya ya. Jadi ini adalah yang kita simulasikan keluar, ini juga yang disimulasikan keluar tadi ini 212 ini. Ini dari jarak pertama, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. X per 2 itu kan ini X per 2. Nih, 47 ini. Ya. Nah, itu seterusnya dilanjutkan untuk semuanya. Nah, kemudian nanti diisi sel-sel tadi ya, gitu. Nah, baru kita dapatkan nanti APER-nya. Ini juga contoh ya, contoh tentang mengklasifikasikan ya. Benar gak ikan ini tuh ya, ini datanya data realnya ya, benar gak nanti dengan model diskriminan, fungsi diskriminan kita itu mengklasifikasikan ya observasi 1 sebagai kelompok dari Alaskan atau dia kelompok dari Kanadian gitu. Ya. Nah, ini kemudian selnya terisi seperti ini dengan cara tadi. Ya, boleh menggunakan cara ini menggunakan cara membandingkan antara fungsi diskriminan dan midpoint-nya atau menggunakan dengan jarak tadi. Ya, akhirnya didapatkan di sini ya. Nilai kesalahannya ya 1 dan 6 ini. Ya. Bisa dihitung berapa persentasenya ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita dihadapkan pada populasi yang lebih dari 1. Ya, populasi yang lebih dari 1 itu berarti tidak semudah yang tadi ya. Ini yang digunakan di sini adalah menggunakan probability akhirnya, menggunakan probability. Jadi yang tadi P12 ya atau C12 sekarang dibuat KI ya. Jadi kalau CKI itu berarti adalah C kan tadi cost ya, cost yang ditimbulkan akibat salah klasifikasi. Kita klasifikasikan di K, di kelompok ke K, padahal dia aslinya dari kelompok ke I. Sementara KI-nya sama, KI-nya sama 1 sampai banyaknya kelompok. PI adalah prior probability-nya untuk tiap kelompok. Gitu. Nah, kalau ini I, K sama dengan I tentunya adalah 0 C-nya kan. Yang tidak 0 itu kalau tidak sama. Ya, tidak sama antara dugaan dan aslinya. Sehingga kemudian PK ini jadinya ya. Ini enggak apa-apa, namanya seperti itu. Kalau tadi adalah P12, P21, maka kalau ini P12 atau itu ya, tadi sudah. Ini sekarang PKI. PK given I. Itu adalah ini. Ya, region K padahal dia dari PDF I. PDF kelompok ke I. Ini sudah. Kemudian ECM-nya tadi ya dilanjutkan kalau hanya 2 kelompok tadi kan hanya 2 tadi, hanya 2. Penjumlahannya hanya 2. Nah, karena semua maka ke semuanya. Ini ECM1, ECM2, ECM3 sampai ECM ke G.
Ya, DCM1 intinya tidak sama nih. Dari kelompok 1 tapi diprediksi di kelompok 2, prediksi kelompok 3 sampai prediksi kelompok ke G. Harusnya dari kelompok 1 gitu. Nanti dilanjutkan kelompok 2 sampai kelompok ke G. Itu dijumlah semuanya. Nanti dijumlah semuanya tetapi dikalikan probability-nya, prior-nya di sini. Ya, masih dikalikan prior-nya semua. Ya, ini adalah ECM-nya yang diminimalisir tentunya ya. Oke. Jadi diminimumkan ya, diminimumkan. Ya, sehingga kemudian ya setelah disederhanakan tadi proses minimalisasinya, maka kita akan dapatkan ya kondisi seperti ini. Kita akan masukkan dia ke dalam kelompok ke K jika ya perkalian probability K dan FK-nya itu lebih besar dari PI dan FI-nya, kalikan FI-nya. Ini gampangannya dia punya peluang yang lebih besar ya, pakai peluang ya. Atau kemudian kalau di LEN ya dilenkan saja sih dua-duanya kalau di LEN. Kalau F-nya butuh LEN misalnya. Ya, ini bisa atau menggunakan cara ini. Ini juga bisa. Menggunakan cara yang ini nanti kita dapatkan ya di sini PK ini posteriornya, ya mana yang punya posterior lebih besar. Bisa menggunakan cara ini, bisa menggunakan cara ini. Ya, gitu ya. Nah, kalau menggunakan cara ini, maka kita harus mendapatkan jumlah kesemuanya nanti. Jumlah kesemua perkalian probability prior dan PDF-nya. Ya, prior dan PDF-nya ini likelihood-nya. Ya. Nah, ini misalkan gini, misalkan kita punya data 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Nah, ini kita klasifikasikan sebagai P1, dia di kelompok 1. Dari kelompok 1. Ternyata salah, tidak ada yang di sini itu ya. Nah, kemudian kita klasifikasikan kelompok 2, dia dari kelompok 1, ini kan salah. Jadi yang salah yang benar hanya di diagonal saja ya, yang lainnya salah. Kemudian prior probability-nya untuk kelompok 1 0,05 misalnya. Prior probability 0,6 dan ini 0,35. Ya, tentunya jumlah prior probability-nya juga satu kan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini jumlahnya mestinya sama dengan 1 ini total probability prior-nya. Tapi kalau total density enggak harus 1 ya. Enggak harus 1 ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ya kita hitung satu-satu nantinya ya. Kita hitung satu-satu. Ini memang lebih bagusnya yang menggunakan sintak harusnya ya lebih mudah. Ya. Nah, kita jumlahkan ya kalau dia dari kelompok 1 tadi, yang salah tadi, yang ini salah tadi. Itu adalah P2. Ya, P2 harusnya dari kelompok 2. Kita klasifikasikan sebagai kelompok 1, harusnya dari kelompok 2. Klasifikasikan sebagai kelompok 1, harusnya dari kelompok 3. Kan salah ya, yang salah. Yang salah ini yang dihitung ya. Kalau jika kita mengklasifikasikan sebagai kelompok 1. Kalau kita klasifikasikan sebagai kelompok 2, maka yang salah adalah perhitungannya adalah ini. Ya. Ya. Di P1, F1 mengikuti dari given-nya ini, mengikuti dari given-nya ini. Ya. Nah, ini kita masukkan ada P2-nya ini adalah P2, F2X0 itu adalah ini, kemudian C12 adalah ini. Nah, kita kalikan. Ini P3 adalah ini 0,35 ya, F3 ini adalah 2 dikalikan C13 sudah dijumlah semua. Nah, mana yang paling kecil ini? Banyak kesalahannya, yang paling kecil klasifikasi di kelompok mana yang paling kecil? Ternyata yang paling kecil adalah di sini. Berarti kita klasifikasikan di kelompok 2. Nah, ini tadi yang menggunakan konsep ini tadi. Ya. Tapi sudah melibatkan ya kesalahan klasifikasi.
Nah, kemudian ini cara lain lagi, ini cara lain. Ya, cara lain adalah dengan rasio yang kedua ini, ya, dengan cara ini. Maka mana yang punya peluang paling besar nantinya? Probability of posterior, ya. Nah, ini ya, cari dulu P1 F1, P2 F2, P3 F3, gitu ya. Nah, kemudian dijumlah, ya kan, dijumlah. Jumlahnya adalah 1,2. Nah, kemudian P1 F1X ini 0,05, 0,510, 0,70. Maka mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah ini. Maka diklasifikasikan ke kelompok 3. Nah, berarti ada X0 ya. X0 tadi yang ini. Ada dua versi ya, dengan cara ini masuk di kelompok 2, dengan cara ini masuk di kelompok 3 ya. Gitu. Nah, kalau ini kan datanya data sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah ada ini dihitung kalau dengan dua cara itu ternyata menghasilkan hasil yang berbeda gitu ya. Kalau dengan cara ini masuk di kelompok 2, dengan cara ini masuk di kelompok 3. Ya, terus pilih yang mana kalau begitu ya? Nah, pilih yang mana ya? Yang penting kita gunakan dasarnya, kita menggunakan dasarnya. Karena dengan cara yang berbeda bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Nah ini sudah ada di sini. We should allocate X0 ke P3 harusnya. Harusnya memang yang benar adalah yang bawah ini. Ya dikonfirmasi dengan ini ya, dikonfirmasi dengan ini. Dikonfirmasi dengan cara ini nih. Ya. Harusnya masuk masuk kelompok 3 dan benar kalau dengan cara yang di bawah itu masuk di kelompok 3. Dengan di sini berarti yang digunakan adalah posterior probability yang lebih pas ya. Lebih pas. Nah, kemudian kalau menggunakan PDF ya, menggunakan PDF normal multivariat ya. Kalau tadi masih menggunakan peluang-peluang begitu ya. Nah, menggunakan peluang, kalau ini sudah menggunakan fungsi likelihood-nya, maka ya kita akan dapatkan besaran D. D sebenarnya juga jarak sih ya. Sebenarnya juga jarak gitu. Dan itu bisa menjadi linear diskriminan skor diskriminannya. Ya. Ini. Jadi ini adalah mu, ini sigma, ini X data berarti ya. Nah, nanti kalau menggunakan data sampel berarti ini diganti X bar. Ini diganti S. Ya. Inverse. Ini P adalah banyaknya len PI. Nah, banyaknya bukan ini probability prior-nya ya, len probability prior-nya. Ya. Untuk setiap kelompok. Ini S-pool-nya ya, ini mengganti dengan sigma ya. Jadi kalau menggunakan data sampel akan menjadi seperti ini D1 DI cap. Ya, DI cap. Nah, nanti dicari yang minimum apa yang maksimum, skor diskriminannya. Ya, tentu ada prosedurnya ya. Dia dimaksimumkan ini nantinya. Karena dari maksimum likelihood ya, dari maksimum likelihood. Oke, ini contohnya, misalnya ini contohnya ya ada 3 kelompok ya. 3 kelompok ini. Ini datanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, masing-masing 3 observasi, 2 variabel ya, 2 variabel. Sehingga kita bisa identifikasinya seperti ini rata-ratanya, ini S-nya ya untuk ketiga-tiganya. Ya, ini misalnya given probability prior-nya tuh P1, P2, ini P3, ini sudah diberikan. Ya. Maka kemudian kita cek nantinya.
Ya, kita cek suatu observasi masuk di kelompok mana misalnya gitu. Nah, ini kita bisa cek datanya juga, bisa cek masing-masing datanya, kemudian kita buat confusion matrixnya tadi, ya, tabel yang sel-selnya kita isi, yang mana yang benar, mana yang salah tadi bisa. Nah, ini dicoba di sini angka min 2, min 1. Ini nggak ada di sini nih ya, dengan cara lain, dengan apa data lain ini. Tapi bisa juga kita cek satu-satu nanti. Ya tentu kalau kita cek satu, kita buang satu-satu tadi, prosedurnya adalah yang sebelumnya, yang dibuang satu-satu, ya maka akan ada penyesuaian dari matriks S, ya penyesuaian. Silakan dibuka lagi yang tadi. Ya dia tidak mau merubah itu ya, dia menggunakan S-pool. S-pool, ya. Oke. Berikutnya adalah mencari D tadi ya, mencari D. Dia adalah len P1, dia berarti kalau D1 adalah len P1, ya len P1, len P1 tadi probability prior-nya len 0,25, ini X per 1, ini S-pool. Ini tadi yang data dimasukkan tadi min 1, min 2, min 1. Ya. Ini. Next. Cari D-nya, ya. Ya. Ini persamaannya jadi seperti ini. Nanti masukkan tuh datanya tadi ya, dan masukkan datanya. Nah, untuk D1, untuk D2, untuk D3 dimasukkan datanya semua, diperolehlah angka ini. Ya, diperoleh setelah datanya min 2, min 1 dimasukkan, diperoleh angka ini. Ya. Nah, kita cari yang maksimum. Yang maksimum adalah yang paling besar di antara ini. Ya, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah ini kan negatif ya. Ini hampir tadi yang paling besar negatif ya. Ini yang paling besar berarti yang ini ya, bukan yang ini ya. Ya, bukan yang ini karena negatif. Ini paling besar. Ya. Dicari yang paling besar maka dia kita alokasikan ke sana. Kenapa paling besar? Karena dari skema maksimum likelihood dari likelihood-nya tadi. Jadi cari D dulu, D-nya rumusnya ini. Ini tadi D, bukan D besar ya, D kecil yang ini. Nah ini bisa diterapkan untuk 2 kelompok, 3 kelompok dan seterusnya. Dan saya cenderung pakai yang ini ya. Ya oke. Nah ini contoh lagi ya. Nah ini kalau contoh ini menggunakan bukan D kecil tapi D besar. Nah kalau pakai D besar maka kita harus mencari yang paling kecil karena ini square distance. Bukan dengan cara maksimum likelihood ya. Kalau D kecil tadi yang maksimum. Kalau ini biasa saja nih square distance ya. Square distance dari data ya ya ini square distance biasa ya. Ini juga bisa. Ini paling sederhana kalau ya, paling sederhana. Jadi suatu data baru itu dia cenderung dekat kemana gitu ya, dekat ke kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Dekat di mana? Dekat dengan kelompok yang mana? Lebih dekatnya itu dilihat dari square distance-nya. Ya, ini 2,8, ini 17, ini 2,747. Maka yang paling kecil adalah ini. Maka kita jadikan dia di kelompok 3. Nah, tentu akan menarik kemudian kalau kalian bandingkan antara beberapa cara tadi. Ya, beberapa cara tadi. Jadi untuk yang kelompoknya lebih besar dari 2, lebih banyak dari 2, itu ya pilihannya adalah menggunakan DI, ya menggunakan DI ini, DI cap ya, DI kecil cap, DI, atau D kuadrat I, ya. Nah, kalau ini adalah dicari yang maksimum, kalian cari yang minimum. Kalau kelompoknya lebih besar dari 2, lebih banyak dari 2. 3, 4 terusnya ini kan masih bisa.
Tapi dicari satu-satu ini. Kalau ini 3 kelompok ya. Kalau 4 kelompok berarti cari D kuadrat 4-nya dan seterusnya. Kalau menggunakan sintak ya tidak repot ya, tidak baik ini maupun ini tidak sama-sama tidak repot. Tapi hasilnya bisa berbeda antar kedua ini. Ya apa-apa. Yang penting kalian pilih aja menggunakan yang mana. Kalau ini cari yang maksimum, kali ini cari yang minimum. Oke. Ini contoh, karena kita nggak pakai SAS ya, nggak usah. Ya, nah ini pakai D tadi ya, D. Oke, saya kira cukup ini ya, saya kira cukup. Nah, kemudian ini, nah ini yang tadi saya sempat singgung tadi ya, metode Fisher. Dia menggunakan pendekatan eigenvalue dan eigenvektor, gitu ya. Mencari A itu adalah menggunakan dengan konsep eigenvalue dan eigenvektor. Yang mana yang jadinya? Ya. Nah ini ya, ini contoh di sini langsung ke contoh aja ya. Mudahnya kan gitu ya. Contoh saja. Kalau konsepnya ini dibaca ini ya. Ya. Jadi yang dicari eigenvalue eigenvektor dari matrik apa gitu ya? Dari matrik ini. Ya, W inverse B. Nah, W-nya itu apa? Ini. Ya, within group ya, within group. Kalau B itu adalah between group. Ini within group. Ya, pakai matrik aja, ya pakai matrik aja. Kalau ini between group. Between group antar kelompok. Kalau ini di dalam kelompok. Ya, ragam di dalam kelompok, ini ragam antar kelompok. Ini ada X bar, ada X bar, ya biasa. Udah dapat B sama W inverse B. Nah, W inverse B dicari matriknya, ya, baru dicari eigenvalue dan eigenvektornya, ya kan gitu. Setelah dapat eigenvalue dan eigenvektornya, maka ya, maka fungsi diskriminannya itu yang tadi A transpose X, A-nya diganti eigenvektor. A-nya diganti dengan eigenvektor. Jadi gitu. Ini misalnya contoh di sini, contohnya ini data ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok. Ini cara Fisher ya, metode Fisher. Ini 3 kelompok, ya. Ada 3 observasi dan 2 variabel masing-masing. Ya, ini cari rata-ratanya, ya. Kemudian cari rata-rata umumnya 0 sampai 5/3, rata-rata umumnya. Dapatlah matrik B, ya, between group, ini within group, dapat matrik W, matrik B, W inverse, kemudian W inverse B. Nah ini yang dicari eigenvalue dan eigenvektornya ini. Nah, ini cara dia, ya, cara manual. Kalau kita bisa langsung pakai eigen, ya dengan R gitu ya. Gitu ya. Nanti disesuaikan saja kalau hasilnya negatif tidak sama, ya disamakan ya gitu karena negatif tidak itu diputar saja itu ya. Efek dari rotasi. Nah, setelah dapat eigenvalue dan eigenvektor, di sini adalah dapatlah ini eigenvektor ya A1 A2, ini eigenvektor dari matrik B. W inverse B tadi dapat eigenvalue, eigenvektor, A-nya ini eigenvektor. Maka kemudian fungsi diskriminannya adalah ini. Karena ada 3 kelompok, maka punya 2 diskriminan function. Ya, punya 2 diskriminan. Ya. Nah, nanti kelompok mana ada observasi masuk kelompok mana ya nanti dicari dengan yang tadi itu midpoint-nya ya, cari midpoint-nya. Ini contoh lagi ya di 11-14 ada 3 kelompok, kemudian menggunakan 5 variabel. Matrik W,
Ada berapa kelompok ini? 3 kelompok kan ya, ada 3 kelompok dan 5 variabel. Ya, dapatlah matrik W, dapat juga matrik B, kemudian eigenvalue-nya dan eigenvektornya. Ya, oke. Nah, kemudian kalau ada suatu objek dimasukkan ke kelompok mana, ya, ya menggunakan ini. Menggunakan ini lagi. Ya, cari ya maksimumnya. Ya, contoh-contoh ini bisa dibaca semuanya. Oke. Ini dia mencari dengan konsep jarak ya, konsep jarak mana yang paling kecil. Ya, mana yang paling kecil. Dicari dulu y cap-nya ya. Dihitung yang seperti tadi, seperti ini, seperti yang mana ini? Ke atas ya. Seperti ada tadi ya. Bukan yang ini ya. Ke atas nih manjat terus. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi dia lebih dekat ke kelompok 1 atau kelompok 2 tadi ya. Dicari jaraknya dia ya. Mana yang lebih kecil dia kelompok masuk kelompok itu. Misalnya ini yang lebih kecil ini maka dia kelompok 2 daripada ini. Jadi jaraknya dari kelompok 1 atau kelompok 2. Ya. Oke. Jadi dikait-kaitkan ya. Ini belum sampai ke pembahasan contoh, ini masih merambah ke konsep karena banyak jadi disampaikannya ya. Yang penting semuanya disentuh dulu. Nanti kalau ada kesempatan berikutnya adalah dengan contoh ya. Contoh aplikasinya. Ini masih membaca ya, masih membaca semua. Saya kira juga kalian bisa membacanya dan materi ini tidak sampai ke logistic regression. Logistic regression itu dibahasnya adalah di ADK, analisis data kategorik. Ya, ini sampai di sini. Sampai di sini. Jadi intinya adalah diskriminan tadi, ya, bagaimana kita mendapatkan fungsi diskriminan, ya, dan kemudian bisa memasukkan suatu objek ke kelompok mana, gitu ya. Dan kemudian caranya beberapa cara yang bisa berbeda-beda tadi. Ya, ada yang pakai nilai maksimum kalau menggunakan likelihood, ada menggunakan nilai minimum kalau pakai jarak, ada menggunakan perbandingan dengan midpoint, ya. Baru kemudian kita isi sel-selnya itu, kita hitung rate kesalahannya, ya. Nanti yang paling kecil itu model yang paling baik. Ya, pendekatan bisa bermacam-macam, hasilnya juga bisa berbeda-beda dan itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting ada referensinya menggunakan yang mana. Ya, bisa hasilnya bisa beda-beda, biasa. Bisa pakai Fisher, bisa pakai yang tadi ya. Kalau Fisher kan pakai eigenvalue, eigenvector. Kalau tadi pakai probability apa itu namanya? Posterior gitu ya. Dan seterusnya. Oke, jadi ada beberapa cara nanti bisa dibandingkan, bisa dikompilasi. Kalau kalian rajin ya membuat kompilasinya itu
bagus sekali ya, bagus sekali. Tugas belum saya berikan, jadi nanti tugasnya itu adalah mengerjakan soal untuk tahun ini ya, mengerjakan soal di buku. Tapi saya tutup dulu nih. Saya tutup dulu.